Teknologi digital bukti berkembangnya peradaban manusia. Ia membuat kehidupan menjadi lebih mudah dan efektif. Namun sayang, bak pisau bermata dua, kejahatan lewat teknologi mengintai. Transaksi non-tunai yang kini sudah melekat di tengah kehidupan masyarakat jadi incaran pelaku kejahatan. Mengapa bisa terjadi? Sistem yang salah atau masyarakat yang kurang mawas diri? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Ada pada yang bersangkutan itu masih banyak QRIS lain yang belum ditempel, yang akan dilakukan penempelan. Kita melihat pertama ada di tiang masjid, ada stiker yang nggak kita kenal. Memang masjid nggak pernah nempel di tiang. Jadi setelah kemudian ini terungkap seperti itu, saya lihat sudah tidak ditempel lagi ya Pak? Ya sudah, pas hari kejadian ketahuan itu langsung kita copot-copotin. Dan sekarang masih mau menggunakan metode kris untuk sumbangan atau gimana? Bapak lebih suka orang membayar lewat kris atau cash? Sudah terbiasa dengan cash. Tunai itu yang uang cepat kita bisa buat belanja lagi. Tapi kalau pakai kris aman Pak, gampang Pak kalau menurut Bapak kan? Aman atau enggaknya saya ya kurang paham banget ya. Transaksi hari ini dengan apa yang saya rasakan setelah saya cek saldo, mungkin kayaknya ada geseh, ada kurang pas. Jadi kita lihat, kita tadinya mengira bahwa nama restorasi masjid ini dipalsukan. Tetapi ketika kita scan dengan aplikasi pembayaran, namanya sama. Kalau misalnya saya misalnya lagi melakukan pembayaran atau mau menyumbang menggunakan kris, saya bisa juga melakukan pengecekan misalnya ini sudah benar tidak? Oke, ini rahasia orang IT. Saya berikan informasinya, kita scan, dia akan keluar. Niat hati ingin beramal demi kebaikan, ternyata tak tepat sasaran. Itulah yang dialami sejumlah jamaah masjid yang menjadi korban penipuan dengan modus menempelkan kris palsu berkedok restorasi masjid di kotak amal sejumlah masjid di Jakarta. Aksi bejat ini akhirnya terbongkar setelah kamera pengawas di sejumlah masjid merekam aksi pelaku dan viral di media sosial. Pelaku penipuan bernama Iman Mahli Lubis diketahui merupakan mantan pegawai BUMN. Ia ternyata telah menyebar kris palsu di 38 titik di daerah Jakarta hingga Tangerang. Tak hanya masjid, sejumlah fasilitas umum lain seperti ATM, SPBU hingga pusat perbelanjaan menjadi sasaran. Uang yang harusnya masuk sebagai dana umat malah masuk ke rekening pribadi pelaku. Tertangkapnya pelaku penipuan kris ini sungguh ironis ketika teknologi mampu mempermudah sistem pembayaran, namun maling dengan lihainya memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Ada pada yang bersangkutan itu masih banyak QRIS lain yang belum ditempel, yang akan dilakukan penempelan, tapi kita belum tahu tempatnya di mana. Yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri dengan cara ditiban atau ditempel di atasnya. Masyarakat kini memang telah akrab dengan melakukan pembayaran non tunai menggunakan metode kris. Transaksi digital ini bisa digunakan untuk transaksi dengan nominal berapapun. Bisa digunakan di sejumlah toko, warung, bayar parkir, hingga untuk berdonasi. Hal ini tentu mempermudah urusan kita untuk melakukan pembayaran tanpa membawa uang cash. KRIS atau singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard merupakan sistem pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI. Resmi digunakan sejak Januari 2020. Adapun tujuan dari metode kris ini agar proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Berdasarkan data dari Bank Indonesia hingga Desember 2022, jumlah pengguna kris di Indonesia telah lebih dari 28 juta pengguna.
Dan 90% pengguna kris ini adalah pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Dan tentu tidak sulit untuk mendapatkan kris ini. Proses pendaftaran cukup mudah, bisa lewat bank maupun sistem pembayaran digital selain bank. Namun sayangnya di balik inovasi kemudahan sistem pembayaran ini, ada juga resiko yang mengintai. Kris rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Proses pembuatan kris yang mudah bisa dilakukan sendiri secara online, atau kode kris bisa dibuat oleh banyak penyedia jasa yang bertebaran di marketplace di dunia maya tanpa harus ke bank. Peristiwa ini tentu menjadi peringatan bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi secara non-tunai. Lantas saudara, bagaimana penerapan kris yang juga sudah meluas di tengah masyarakat? Apalagi saat ini sudah jelang hari raya, tentu transaksi akan mengalami peningkatan, termasuk juga transaksi dengan menggunakan metode kris ini. Saya sudah berada di salah satu pusat bisnis yang berada di Jakarta yang juga menjadi sasaran kejahatan penipuan kris, saudara, yakni di kawasan Blok M Jakarta. Saya akan menelusuri bagaimana kejahatan itu dilakukan di sini. Ikuti penelusuran saya. Saya, saudara, sudah berada di Masjid Nurul Iman, tempat di mana pertama kali terungkap ada yang memalsukan kris yang ada di sini yang harusnya menjadi dana sumbangan dari jemaah masjid ini. Dan saya sudah bersama dengan pengurus Masjid Nurul Iman Blok M, ada Pak Habibie di sini. Pak Habibie, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Jadi Pak Habibie, pertama kali sampai ketahuan ada yang memalsukan kris untuk sumbangan di masjid ini, itu bagaimana ceritanya? Kita melihat pertama ada di tiang masjid, ada stiker yang nggak kita kenal. Oke. Ya. Dan memang masjid nggak pernah nempel di tiang. Oke. Di salah satu pintu masuk. Terus saya konfirmasi ke teman-teman siapa yang masang dan ada yang tahu atau enggak gitu kan. Terus mereka nggak tahu, terus saya lihat lagi di salah satu tiang satunya lagi terus juga tertempel, kemudian di kotak-kotak amal juga tertempel. Tulisannya di situ apa, Pak? Restorasi masjid. Restorasi masjid, Ya. Oke. Setelah kita ketahui tertempel di mana-mana, terus kita cek CCTV. Gitu. Ada berapa banyak totalnya waktu itu di sini ketahuan ada? Kalau yang kita hitung sekitar 24 titik ya. 24 Di dalam titik. masjid ini aja ada Ya, 24 titik? 24 titik. Terus kita cek CCTV, ketahuan siapa yang nempel itu ya. Yang seperti yang video yang di viral itu ya. Baru kemudian akhirnya laporkan itu ke polisi ya, betul, ya. pada waktu itu. Kalau menggunakan metode kris untuk misalnya jamaah mau menyumbang, lain sebagainya, itu sudah lama dilakukan di masjid ini, Pak? Iya, sudah lama. Jadi Oke. kita hanya ditawarkan oleh pihak bank, mau nggak kita menggunakan produk kris ini untuk ditempel di masjid begitu. Karena ditawari, maka Ya, kemudian biasanya selalu ya. cash saja ya, Pak, Ya, ya, kalau selalu di sini cash, ya. betul. Lebih banyak yang menggunakan kris untuk melakukan misalnya sumbangan atau lewat cash, Pak? Sebenarnya sih nggak juga ya. Tetap lebih banyak yang cash ya. Ya, karena kris ini juga dia namanya stiker bisa nggak tahan lama, pudar ininya. Fotonya pudar dan ngeletek istilahnya gambar. Foto jadi nggak bisa di-scan. Pihak bank juga harus berkala ngecek ke sini untuk diperbaharui lagi gitu stikernya. Sebelum menggunakan kris dengan setelah menggunakan kris, ada perbedaan nggak, Pak? Misalnya ketika menggunakan kris kok rasanya sumbangan yang masuk lebih banyak begitu yang didapatkan? Nggak ada perubahan signifikan sih, Mbak. Nggak ada. Oke. Ya, biasa-biasa aja. Biasa saja. Kalau tidak melihat stiker itu, Bapak juga tidak bisa mengenali kris itu yang tertempel yang mungkin dipalsukan itu memang sudah dipalsukan atau tidak, Bapak nggak bisa juga mengenali itu ya? Kita sebenarnya kenal karena ciri khas punya kita ada dia tulisan paling atas stikernya itu ada tulisan Masjid Nurul Iman Blok M Square, jelas di atasnya ada tulisan itu, dan yang ditempel itu kan hanya ada tulisan restorasi masjid aja. Oke. Ya, betul. Oke. Jadi setelah kemudian ini terungkap seperti itu, saya lihat sudah tidak ditempel lagi ya, Pak? Ya, sudah pas hari kejadian ketahuan itu langsung kita copot-copotin semua. Dan sekarang masih mau menggunakan metode kris untuk sumbangan atau Untuk gimana? saat ini kita masih berkonsultasi dengan pihak bank, jadi belum kita putuskan apakah nanti mau memakai atau enggak. Biasanya, Pak, ketika waktu masih menggunakan kris ya, Pak ya, itu mengeceknya itu setiap bulan kah atau seperti apa? Misalnya berapa banyak yang masuk dana melalui kris itu? Setiap ada yang scan, ada notifikasi masuk via email dan via aplikasi biasanya.
Dan itu ada. dipantau, maksudnya rajin memantaunya? Enggak setiap hari juga enggak. Sebelum dipalsukan mungkin rajin notif masuk, tapi Ya. ketika ada yang menggantinya, nggak ada notif masuk, Ya, Bapak juga nggak maksudnya kepikiran? nggak ada, nggak ngeh juga kita. Si pelaku ini kan Pak, setelah kasus ini terungkap, dia mengaku mentransfer itu hanya project begitu, yang kemudian dananya ditransfer ke rekening. Sudah ditransfer ya Pak? Ya, benar, Oke. ada masuk. Oke. Yang sesuai dengan yang di akun Instagram itu ya. Tapi dana itu masih ada atau dijadikan barang bukti misalnya? sama Sementara polisi? kita amankan dan kita nunggu keputusan dari pihak kepolisian bagaimana nanti kita siap mengikuti arahan dari kepolisian. Baik. Pak Habibie, pengurus Masjid Nurul Iman, Blok M, terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Ya, Nilu Pak, sama-sama, sehat selalu. Ya. Tapi kalau pakai kris aman Pak, gampang Pak kalau menurut Bapak kan? Aman atau enggaknya saya ya kurang paham banget ya. Dalam pemikiran saya mungkin transaksi hari ini dengan apa yang saya rasakan setelah saya cek saldo kayaknya ada geseh, ada kurang pas. Saudara, saya sudah berkeliling di kawasan Blok M ini untuk melihat ada tidaknya pedagang kaki lima yang menggunakan sistem pembayaran kris. Karena kabarnya memang banyak UMKM yang menggunakan sistem pembayaran kris ini. Depan saya ini ada pedagang takoyaki, kita coba ke sana untuk menanyakan di sini. Selamat sore Pak. Selamat sore. Dengan Pak siapa Pak? Saya Pak D. Parlin. Oke Pak D. Pak D ini jual takoyaki, makanan Jepang ya Pak ya? Oh iya, ini cemilan khas Jepang. Ini harganya berapa per porsi Pak? 30.000, 20.000 sama 15.000. Oh. Sampai 35 yang okonomiyaki spesialnya. Saya pesen ya Pak ya. Silakan. Takoyaki isi gurita yang 8 pieces. Boleh. Ini harganya Rp20.000. Pak, ini kalau belanja di sini bayarnya lewat apa Pak? Biasanya cash. Lewat kris bisa nggak Pak? Misalnya Ada sebenarnya? juga. Ada. Ada. Bapak lebih suka orang membayar lewat kris atau cash? Sudah terbiasa dengan cash. Kenapa lebih suka pakai cash? Tunai itu yang uang cepat kita bisa buat belanja lagi. Tapi kalau pakai kris aman Pak, gampang Pak kalau menurut Bapak kan? Aman atau enggaknya saya ya kurang paham banget ya. Bapak nggak ada masalah selama ini? Dalam pemikiran saya mungkin transaksi hari ini dengan apa yang saya rasakan setelah saya cek saldo kayaknya ada geseh, ada kurang pas. Mungkin ada kesalahan teknik. Jadi Bapak misalnya jualan 100.000 kok rasanya ketika dicek kok nggak nyampe 100.000 mungkin gitu ya? seperti itu kan pas rame ya Mbak. Rame kan ada non tunai juga tunai gitu kan. Jadi saya udah nggak inget yang beli itu berapa barcode. Ini ada nggak Pak krisnya? Boleh saya lihat nggak? Oh maaf, bentar. Oh silakan. ini ya. Oke, jadi ini ada sistem pembayaran kris. Kris ini udah berapa lama Bapak pakai sistem kris? Oh ini belum lama, 4 bulanan ini ya. Ada yang nawarin atau Bapak niat sendiri, itu daftar sendiri? Ada kurir sales keliling ya dari pihak Gojek, GrabFood gitu. Petugasnya di sini ngisi formulirnya. Oh Bapak yang Ntar seminggu kemudian diantar ini barcode-nya. udah jadi barcode-nya ya? Nah, kalau dari BCA saya ada juga itunya sales keliling. Oke. Nawarin buka rekening nanti sekalian buat barcode pembayaran non tunai Pak. Oh, jadi Bapak ada juga sistem lewat bank, ada juga yang ini melalui Ya. dompet digital itu ya Pak kalau ya? kalau BCA emang sistemnya transfer. Dari Selamat 10 pembeli Bapak tuh berapa banyak yang pakai kris bayarnya? itu. Rata-rata pembeli sekarang pakai kris nih Mbak menawar. Tapi saya kali ya cash saja Mas ya gitu. Oh, jadi Bapak sendiri yang menawarkan cash ya? Tapi Masa saya- kalau belanja pakai apa? Pakai kris aja ya? Kenapa pakai kris Mas? Lebih simpel ya. Tapi dengan ada informasi kemarin soal Saya yang agak- di masjid itu Pak, Ya kalau saya nggak khawatir Mbak. Kalau itu kan sarana umum ya, Iya. yang saya tahu. kalau sini nggak mungkin Ya, lah kalau ya. ini kan kita jaga tiap hari. Masa orang mau nempelin barcode Jadi nggak baru? mungkin di sini. Jadi nggak khawatir ada yang nipu-nipu pakai kris juga nggak mungkin ya Pak ya. Ya mungkin jauh dari hal itu. Jadi ini udah selesai punya saya Ini Pak selesai ya? isi 8. Saya mau bayarnya pakai kris aja nggak apa-apa Oh, ya Pak? monggo, Meskipun Bapak lebih suka silakan. cash ya. Ya, Ini kalau kita lihat sama ya. ya. Mori Sanjaya Takoyaki ya Pak ya. Betul. Ya. 20.000 ya Pak? 20.000. Ini sudah ya Pak? Oh iya, terima kasih Mbak. Ini transaksi saya tadi ya. Iya.
Menggunakan kris bisa langsung masuk. Jadi secara real time Bapak bisa mengecek sebenarnya ya, Bisa. orang itu benar atau tidak. Tapi Betul. ketika rame, belum kita tentu mau bisa. Itu masalahnya. Ini Pak ya, Baik. kalau diterima dulu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Yang satu Mas, isi 6 makasih ya. ya Mas ya. Masih isi 6 ya Mas ya. Ada pada yang bersangkutan itu masih banyak QRIS lain yang belum ditempel, yang akan dilakukan penempelan. Bahwa inovasi itu terus selalu harus didukung, ditingkatkan, tetapi kita sadar dengan adanya inovasi pasti ada risiko yang perlu kita mitigasi. Saudara, sistem pembayaran dengan menggunakan metode kris memang memudahkan masyarakat, tidak hanya masyarakat saja, tapi juga bagi pelaku UKM lebih efisien dan tentu ini menjadi hal yang bagus begitu. Tetapi belakangan, yang juga Anda ketahui belakangan ini ada pihak-pihak tertentu, orang yang kemudian memanfaatkan kemudahan ini untuk keuntungan pribadi. Nah, seperti apa kemudian menghindari hal ini? Apa yang salah dalam sistem kris yang saat ini ada di Indonesia? Kita coba perbincangkan hal ini bersama dengan pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksinkom, Pak Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Jadi Pak Alphonse, berkaca dari kasus yang kemarin, kris dengan alamat palsu gitu yang terjadi di masjid itu, apa yang jadi catatan Anda, Pak Alphonse? QRIS yang digunakan itu QRIS yang valid, tetapi itu QRIS gadungan katakan. Jadi QRIS-nya bisa dibaca oleh aplikasi pembaca QRIS dan itu memang dirancang sedemikian rupa untuk orang yang ingin memberikan sumbangan. Di sini melibatkan satu rekayasa sosial yang sangat menarik. Jadi keberhasilan dari satu tindak kejahatan digital itu sekarang sangat kental. Kalau ada rekayasa sosial yang sangat tepat dan baik, nah itu yang akan berhasil. Khususnya untuk kasus ini ya kita lihat bahwa penamaan ini mengelabui daripada penyumbang. Karena kalau kita lihat ya di scan kemarin itu, Kita tadinya mengira bahwa nama restorasi masjid ini dipalsukan kan, tinggal di Photoshop atau di ini. Tetapi ketika kita scan dengan aplikasi pembayaran, namanya sama, sehingga tidak ada kemungkinan bagi orang yang men-scan ini untuk mengidentifikasi bahwa ini QRIS asli atau QRIS palsu. Oke, kita lihat satunya lagi. Kita coba scan lagi untuk dilihat juga. Ini QRIS kedua. Ini ada QRIS keduanya. Nah ini juga keluar namanya. Jadi ini cocok bagi penyumbang kan. Yang penting nama ini dan ini cocok, ya udah aku bayar gitu loh. Dan ini namanya kan sesuai kita untuk pendanaan. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu diperbaiki. Apakah misalnya di sini tambahkan ini untuk sumbangan atau apa, atau ada kontrolnya. Kenapa bisa satu nama itu digunakan lagi oleh orang lain? Apa yang Anda lihat? Pembuatnya cukup pintar. Dia buat di dua institusi finansial. Oke. Dia buat yang satu restorasi masjid, kalau kita perhatikan. Yang kedua restorasi masjid. Oke, beda E satu dan huruf. A. Jadi mungkin ada kemungkinan bahwa restorasi masjid mungkin dia mau bikin lagi nggak bisa, diganti jadi A. Jadi banyak cara sehingga bisa mengelabui komputer. Tapi bikin kris memang semudah itu. Kalau untuk menerima pembayaran, yang bisa membuat QRIS ini hanya pemilik usaha. Pemilik usaha yang sudah diverifikasi. Yang kita lihat ada kemungkinan bahwa proses verifikasi ini yang kurang ketat. QRIS tidak hanya ada satu jenis begitu? QRIS ada dua, ada QRIS statis, ada QRIS dinamis. Kalau QRIS statis ini ada QRIS yang sekali dibuat bisa dipakai untuk menerima pembayaran berulang-ulang. Jadi kalau kita ke pasar, seluruh pedagang itu mereka pakainya QRIS statis. Kalau QRIS dinamis itu adalah QRIS yang sekali pakai. Dan sebenarnya secara teknis ini lebih aman. Ada dua juga QRIS dinamis ini. QRIS dinamis yang dipakai di edisi. Jadi kalau kita bayar, misalnya kita makan di salah satu restoran ini, waktu kita bayar pakai QRIS, waktu kita keluar, dia kan cetak net gitu. Nah itu QRIS dinamis yang tiap transaksi berubah-ubah. Nah, itu lebih aman? Itu secara teknis lebih aman karena hanya berlaku untuk nominal tertentu saja dan waktu tertentu. Kalau misalnya mau bikin kris yang statis tadi,
Itu harus daftar ke bank atau bisa dilakukan dari rumah melalui online saja misalnya? Betul, tidak boleh, harus. Boleh dikasih lihat nggak sih Pak seperti apa bikin kris kalau dari rumah? Ini QRIS dinamis ya. Iya. Jadi aku di salah satu bank. Nah ini aku mau terima uang, receive money. Oke. Ini pengamanannya bagus. Masuk di rekening berapa, keluar amount-nya berapa? 100.000. Misalnya message, lalu continue. Nah, udah keluar QRIS-nya. Itu kita masuk ke aplikasi banknya dulu ya? Aplikasi banknya, betul. Untuk mencetak si kris itu ya? Betul. Kalau untuk membuat yang statis misalnya, itu Kalau- juga bisa dilakukan secara online juga? Bisa dilakukan secara online. Jadi Secara online? tidak harus dilakukan di Oke, bank. kalau misalnya saya misalnya lagi melakukan pembayaran atau mau menyumbang menggunakan kris, saya bisa juga melakukan pengecekan misalnya ini sudah benar tidak, ini namanya ini, sudah benar dan sebagainya, itu bisa kita lakukan juga. Oke, ini rahasia orang IT. Saya berikan informasinya. Kalau untuk membuat yang statis misalnya, itu Kalau- juga bisa dilakukan secara online juga? Bisa dilakukan secara online. Jadi Secara online? tidak harus dilakukan di Oke, bank. karena kan yang masjid kemarin itu dia membuat sendiri begitu. Yang masjid kemarin ceritanya, dia adalah anggota dari satu perkumpulan yang namanya Restorasi Masjid. Lalu dia menghubungi penyedia QRIS-nya, mengatakan ingin menerima pendanaan. Nah, lalu dia masuk ke penyedia layanan keuangannya itu, lalu dia memberikan dokumen yang rasanya tidak diverifikasi dengan baik, sehingga itu diloloskan oleh penyedia layanan keuangan dan bank tersebut. Sesudah dicetak dia gandakan. Dan menggandakan itu bisa dilakukan sendiri. Mudah sekali, asal kita punya printer, punya scanner, ya kita tinggal cetak saja. Oke. Kalau dari kasus yang kemarin itu karena lemahnya verifikasi tadi atau karena mudahnya tadi mengubah-ubah penamaan tadi? Faktor pertama adalah QRIS ini mudah dipakai, tetapi secara tidak langsung kemudahan dipakainya ini menjadi mudah dipalsukan. Kenapa? Kita tinggal scan, kita bisa bayar. Nah, tetapi bentuknya QRIS itu adalah bintik-bintik yang tidak dimengerti oleh manusia. Iya. Jadi orang tidak bisa membedakan antara QRIS yang asli dengan QRIS gadungan. Oke. Nah, hal itulah yang dimanfaatkan oleh penipu. Oke. Apakah kris bisa juga kita buat misalnya menggunakan kode kita sendiri, ada kode tertentu atau ada simbol tertentu yang hanya kita yang tahu? Sangat memungkinkan. Contohnya misalnya ini ada QRIS permintaan dana dari salah satu teman, ya kan? Nah, di tengahnya dia ini dari aplikasinya otomatis menyelipkan profile picture-nya dia. Artinya itu bisa by request ya? Betul, ini bisa berjalan secara otomatis. Jadi kalau misalnya orang yang berbeda membuat QRIS permintaan uang, yang keluar profil dia yang berbeda lagi. Kalau boleh saya usul begini, di dalam QRIS itu ada baiknya dituliskan juga nama siapa, nomor rekening berapa. Oke. Sehingga orang yang melakukan scan bisa melakukan cross check. Kalau misalnya saya misalnya lagi melakukan pembayaran atau mau menyumbang menggunakan kris, saya bisa juga melakukan pengecekan misalnya ini sudah benar tidak, ini melalui bank ini namanya ini, sudah benar dan sebagainya, itu bisa kita lakukan juga. Oke, ini rahasia orang IT. Saya berikan informasinya. Coba QRIS yang kemarin dipalsukan itu. Ini misalnya. Nah, jadi kita ingin mengetahui ya, QRIS ini siapa yang keluarin, dari bank apa, namanya apa, apakah sesuai dengan ini namanya kan. Kita pakai namanya simple, di Play Store ada QR and barcode scanner. Oke. Lalu kita scan, dia kan dia keluar datanya, institusi keuangan mana yang mengeluarkan, detail rekening masuk kemana, namanya apa, ini kan Restorasi Masjid Jakarta dan ini. Jadi nah, data ini yang sebenarnya terkandung dalam QRIS ini. Nah, yang mengerti ini adalah pihak bank dan penyedia layanan QRIS. Coba kita lihat, ini yang mengeluarkan adalah ini nama banknya, kemudian namanya Restorasi Masjid ini pakai E ya, betul. Jakarta Selatan. Ini ada kode-kode yang mungkin hanya Kode-kode dipahami nomor oleh rekening teman-teman. banknya Nomor atau rekening banknya. jenis rekeningnya atau apa itu Oke, ada. ini yang satu ya. Sekarang kita coba cek lagi satunya. Yang kedua,
Nah ini pengelolanya berbeda dan namanya juga jadi restorasi masjid. Yang Pakai tadi A. ini pakai A, ini dari Medan. Dia daftarkannya di Medan. Ya. Jadi ada dua perbedaan di sini. Satu menggunakan perbankan, bank, yang satu kemudian menggunakan dompet digital. Betul. Kemudian yang kedua nama tempat, yang satu Jakarta Selatan, satunya Medan. Medan, betul. Nama merchantnya juga berbeda ya. Jadi Betul. di situ tertulis restorasi masjid. masjid dengan E, Ya, yang satu restorasi menggunakan- masjid. Nah, dan kemudian nomor-nomor lain itu juga sudah bisa kita antisipasi begitu ya. Apakah Ini benar kemudian apa enggak nih? benar atau enggak gitu ya. Ya kenapa di Jakarta kok ini Medan. daftarnya di Medan? Pak Alphonse, kasus ini menurut Anda ini hanya pelaku perorangan saja, tidak terorganisir, Khusus untuk kasus ini terlihat bahwa memang dilakukan oleh satu orang. perorangan saja ya. Semua dan 38 tempat. Hmm. Nah, kita khawatirkan kalau ini dilakukan secara terorganisir. Tapi Dan itu mungkin saja terjadi. saya rasa sudah terjadi. Teknis ini kan sangat mudah sekali untuk dilakukan. Saya cukup yakin ini sudah banyak terjadi. Ini hanya puncak gunung es. Jadi karena itu maka saya menghimbau kepada pengelola rumah ibadah, jika Anda menggunakan QRIS, nah, apakah ada QRIS yang mencurigakan? Karena ini sangat mudah dilakukan dan tidak membutuhkan teknologi yang rumit. Jadi selain pelaku yang melakukan di 38 titik, bisa saja ada orang lain yang melakukan hal serupa dan dilakukan secara terorganisir. Betul, dan kalau ini dilakukan secara terorganisir, dampaknya akan masif dan pihak berwenang akan jauh lebih sulit untuk mengungkapkan. Tapi BI perlukah investigasi hal ini lebih jauh? BI perlu menjalankan peran untuk mempersulit hal ini terjadi. Mereka harus melakukan verifikasi yang baik dan memastikan bahwa QRIS yang dilakukan untuk penggalangan dana itu perlu diverifikasi dengan baik supaya tidak disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Bikin kris itu kan bisa lewat bank, bisa lewat dana digital. Itu justru baik atau itu justru bisa jadi celah tadi pelaku kejahatan melakukan kejahatan? Satu sisi memang kemudahan ini membuat penetrasinya sangat bagus. Indonesia termasuk implementasi pembayaran digital yang terbaik, bahkan kita lebih baik daripada Vietnam, Filipina, dan negara lain. Nah, jadi tapi di sisi lain karena kemudahan itu membuka celah kepada banyak orang yang ingin, wah ini ada celahnya di sini nih, aku bisa manfaatin. Apakah itu artinya harus dilakukan sentralisasi misalnya kalau mau bikin kris sentralisasi? Kontrol pemberian nama, kontrol pemberian QRIS ini harusnya dilakukan sentralisasi. Kalau tidak dilakukan sentralisasi, BI yang mengeluarkan standar QRIS ini malah secara tidak langsung harus bertanggung jawab atas semua penyalahgunaan dari QRIS ini. Sentralisasi juga tidak memperlambat kok. Ada yang menarik juga Pak Alphonse, China itu pernah menghentikan pembayaran melalui kris ya tahun 2014 itu karena ada software yang mencuri data masuk ke dalam kris, yang kris palsu begitu, kemudian ini jadi merugikan masyarakat. Nah, menurut Anda, potensi-potensi seperti itu memang terjadi di kris, sistem pembayaran dengan kris ini? QR code itu sebenarnya adalah satu kotak isi data yang bisa diisi apa saja. Dan dalam kasus QRIS, dalam kode itu bisa diselipkan kode tambahan yang bisa mengaktifkan banyak hal. Apakah itu bisa mau menjalankan malware atau bahkan ingin melakukan eksploitasi terhadap kelemahan dari sistem pembayaran. Tidak mustahil bahwa hal ini akan memungkinkan terjadi pencurian dana secara otomatis juga. Baik, Pak Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksin.com. Terima kasih sudah berbagi informasi dan juga pandangan di Nilu. Sehat selalu Pak Alphonse. Dalam catatan kemudian yang kami dapatkan bahwa tidak hanya kasus kejadian kemarin saja, ada juga pelaku UMKM yang melaporkan tertipu dengan metode yang hampir sama begitu. Artinya kan ini ada lemahnya pengawasan atau bagaimana Pak Erwin? Ada pada yang bersangkutan itu masih banyak QRIS lain yang belum ditempel, yang akan dilakukan penempelan. Bahwa inovasi itu terus selalu harus didukung, ditingkatkan, tetapi kita sadar dengan adanya inovasi pasti ada risiko yang perlu kita mitigasi. Saudara, Bank Indonesia sebagai pengembang dan juga regulator dari sistem pembayaran dengan metode kris
angkat bicara terkait dengan kris palsu yang dilakukan oleh pelaku iman di sejumlah masjid yang ada di Jakarta, Saudara. Nah, lantas bagaimana Bank Indonesia menyikapi penyalahgunaan ini dan juga pengawasannya ke depan tentu agar hal seperti ini tidak terjadi, karena kris ini tentu sangat membantu masyarakat dan juga pelaku UMKM. Saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Pak Erwin Haryono. Pak Erwin, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Pak Erwin. Terima kasih Niluh, selamat siang. Jadi Pak Erwin, metode kris ini kan dibuat untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran. Tapi ketika ada kasus seperti ini kan sesuatu hal yang membuat masyarakat jadi ragu-ragu. Apa tindakan BI atas hal ini? Mungkin istilahnya nggak tepat itu kalau kris palsu. Jadi krisnya sendiri asli palsu, punya ya? pelaku. Krisnya asli, ya. Tapi sebenarnya alamatnya yang berbeda begitu dengan yang seharusnya. Jadi kris yang punya si pelaku itu kemudian ditempel di krisnya yang ada di masjid-masjid, dan itu rupanya menurut laporan polisi itu sangat banyak gitu ya. Jadi perkara kriminal ini kemudian merusak kepercayaan masyarakat kepada kris. Sebetulnya ini kris ini sudah well accepted. Angkanya sekarang sekitar 28 juta merchant, 96%-nya itu UMKM. Itu data sampai kapan Pak? Ini data Februari 2023. Yang menggunakan termasuk kita ini nih, saya Niluh itu sekitar 30,8 juta pengguna. Dalam satu bulan mencapai 12,28 triliun. Transaksi yang terjadi lewat kris itu. Ya, sehingga pertumbuhannya itu selalu fantastis. Pertumbuhan tahunan itu mencapai sekitar 120%. Dalam catatan kemudian yang kami dapatkan bahwa tidak hanya kasus kejadian kemarin saja, ada juga pelaku UMKM yang melaporkan tertipu dengan metode yang hampir sama begitu. Artinya kan ini betul. ada lemahnya pengawasan atau bagaimana Pak Erwin? Secara platform sistem pembayaran dia aman. Nah, tetapi memang ada sisi titik lemahnya di sisi konsumennya. Kris itu dibuat dengan cara yang mudah di dalam pendaftarannya. Saya nasabah di Bank A, saya dengan datang ke Bank A, saya mau pengen punya kris, kemudian Bank A akan memverifikasi. Nah, proses verifikasi itulah salah satu juga titik lemahnya. Nah, ini kemarin setelah kejadian kemarin ada beberapa penguatan yang akan kami lakukan. Jadi yang pertama adalah pada saat bank atau non-bank melakukan verifikasi kepada nasabahnya yang mengajukan permohonan sebagai pengguna kris, itu harus dilihat betul. Gitu. Kalau saya daftar sebagai tukang gado-gado, ya saya gado-gado. Saya sempat mewawancarai pakar keamanan siber yang menyebut bahwa mudahnya melakukan rename, artinya misalnya dalam kasus masjid kemarin, ada masjid kemudian dengan perbedaan satu kata yaitu masjid dengan A dan masjid dengan E, itu saja kemudian menjadi celah begitu. Bagaimana nanti pengawasan ke depan soal itu? Salah satu yang kemudian akan kami lihat secara lebih dalam, mendetail adalah pada proses verifikasinya tadi itu. Oke. Si pelaku individu mendaftar sebagai kris yang reguler, kemudian namanya restorasi masjid gitu. Apakah memang tidak ada verifikasi gitu kalau dia bisa menggunakan hal-hal semacam itu? Artinya BI mengakui bahwa proses verifikasi dalam pembuatan kris masih lemah juga Pak Erwin ya? Saya belum bisa mengambil kesimpulan masih lemah, cuman kami segera menurunkan tim untuk melakukan pengawasan. Oke. Nah, yang kedua juga yang penting adalah penguatan di sisi konsumennya sendiri. Jadi pada saat saya mau nyumbang ke masjid, saya tap di kotak masjid gitu kan, di situ kan saya masukkan nominalnya tuh nih. Nah, pada saat ada nominalnya, ada juga di sana kepadanya siapa gitu. Nah, itu yang orang seringkali karena kemudahan tadi itu taken for granted, ya sudah langsung tap, kemudian bayar, ya sudah selesai gitu. Pak Erwin, nggak hanya di masjid, ini diperkirakan atau ada juga kekhawatiran jangan-jangan ini adalah fenomena gunung es. Apakah kemudian BI melakukan juga investigasi ke sana begitu? Nanti lepas Lebaran kita akan lakukan pertemuan dengan Dewan Masjid, dengan PGI, dan juga mungkin dengan pengurus-pengurus tempat ibadah, dengan kepolisian, dan dengan industri yang diwakili oleh ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, untuk melihat tadi itu. Apakah jangan-jangan ada modus operandi yang lain, apakah ini semacam fenomena gunung es. Kami juga kemarin sudah bersepakat dengan ASPI untuk melakukan tindakan-tindakan edukasi yang lebih masif sifatnya. Misalnya seperti apa? Tadi itu, kepada pengurus masjid, untuk melihat dari waktu ke waktu stiker yang mereka punya, juga melakukan edukasi literasi kepada masyarakat umum. Pada saat yang nge-tap kris, dia harus lihat betul kepada siapa uangnya akan disetorkan. Ada kekhawatiran juga, jangan kalau ini mungkin pelakunya hanya seorang sendiri gitu, bekerja sendiri. Tapi jangan sampai ada kejahatan yang
berjaringan begitu. Ada kekhawatiran soal itu juga dari BI, Pak? Tentu ada kekhawatiran, tapi sejauh ini keterangan polisi mengatakan indikasi ke arah sindikat atau jaringan itu masih belum terlihat. Pak Erwin, kalau kita lihat juga jelang Hari Raya ini penggunaan pembayaran dengan sistem kris itu mungkin akan mengalami peningkatan. Tapi di tengah kasus ini ada kekhawatiran yang muncul dari masyarakat yang menggunakan sistem pembayaran kris. Ini aman tidak? Jangan sampai kemudian penjualan banyak, uangnya ternyata nggak masuk ke saya. Apa yang ingin Anda sampaikan pada mereka? Sebagai sebuah platform pembayaran, kris itu aman gitu. Ini giliran kita sebagai pengguna yang kemudian melakukan langkah-langkah kehati-hatian. Keamanan ini tidak hanya datang dari regulatornya Bank Indonesia, tapi juga merchant-nya sendiri dan masyarakat sendiri, begitu ya Pak? Pak Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Terima kasih Pak Erwin sudah berbagi informasi dan juga pandangan di Niluh. Sehat selalu. Quick Response Code Indonesian Standard alias standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Bank Indonesia dibuat agar memudahkan masyarakat bertransaksi, tapi sayang oknum tak bertanggung jawab justru menjadikannya sarana berbuat kejahatan. Ada pada yang bersangkutan itu masih banyak QRIS lain yang belum ditempel, yang akan dilakukan penempelan. Bahwa inovasi itu terus selalu harus didukung, ditingkatkan, tetapi kita sadar dengan adanya inovasi pasti ada risiko yang perlu kita mitigasi. KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard alias standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Bank Indonesia dibuat agar memudahkan masyarakat bertransaksi, tapi sayang oknum tak bertanggung jawab justru menjadikannya sarana berbuat kejahatan. Hanya berbekal stiker kris, Muhammad Iman Mahli Lubis menyambangi hampir 38 lokasi dan menempelkan stiker kris pribadinya di atas stiker asli yang bertujuan untuk donasi. Hasilnya selama sepekan, ia meraup sekitar 13 juta rupiah. Iman mengaku kris dibuat dengan 2 rekening bank pribadi, lalu ia mencetak banyak stiker kris pada 23 Maret 2023. Ini bukan kali pertama kejahatan menggunakan kris terjadi. Kejahatan serupa juga sempat ramai di Batam 2022 lalu. Hanya dalam 5 menit, pelaku bisa meraup keuntungan hingga 31 juta rupiah. Jika di Indonesia penggunaan kris makin populer, di mancanegara Tiongkok pernah melarang sementara pembayaran melalui kode QR via WeChat dan Alipay 2014 silam. Lantaran terjadi pencurian dengan modus penyebaran kode QR palsu berisi perangkat lunak yang bisa mencuri data password dan aplikasi pembayaran. Kerugiannya waktu itu mencapai 13 juta dolar Amerika sekali beraksi. Lantas bagaimana membedakan kris asli dan palsu? Stiker kris palsu bukan nama merchant atau lokasi yang tertulis. Pada kris yang asli akan tercantum jelas nama merchant dan ID merchant nasional. Pada kris palsu, tidak ada merchant nasional di atas kode QR. Kemudian ketika kode QR dipindai langsung mengarah ke rekening pribadi dan ada metode pembayaran lain. Pada kris yang asli akan langsung mengarah ke rekening merchant. Kris palsu tidak punya info versi cetakan di bagian kiri bawah, sementara kris asli ada versi cetakan yang jelas. Tren transaksi kris meningkat pesat sejak awal pandemi. Seiring dengan perekonomian yang mulai pulih, transaksi kris makin meningkat lantaran adanya lonjakan jumlah merchant UMKM yang dapat menerima transaksi kris. Bank Indonesia memprediksi jumlahnya akan terus bertambah karena kris memudahkan transaksi. Seiring dengan popularitas kris, resiko pun muncul. Kris ini perlu dijaga gitu ya, dan sesuai dengan semangat BSPI, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia, bahwa inovasi itu terus selalu harus didukung, ditingkatkan, tetapi kita sadar dengan adanya inovasi pasti ada risiko yang perlu kita mitigasi. Nah itu, striking the balance-nya yang perlu kita jaga bersama. Terobosan baru, membayar secara digital memang sangat membantu. Prosesnya mudah dan cepat, lebih aman karena tak harus bawa banyak uang tunai. Apalagi jelang Lebaran di mana ekonomi menggeliat. Maka tak ada salahnya jika penyedia jasa pembayaran dan merchant meningkatkan kewaspadaan. Langsung laporkan.
jika ada penyalahgunaan. Di zaman modern penuh inovasi, kecanggihan teknologi adalah keniscayaan. Teknologi masuk hampir di semua ruang kehidupan, termasuk dalam urusan pembayaran. Sistem transaksi digital yang memudahkan manusia dibayang-bayangi tindak kejahatan. Ia mudah dilakukan dan tak perlu beramai-ramai melakukannya. Maka, penelitian kita dibutuhkan. Pengawasan harus diperketat. Ruang kejahatannya harus diperkecil. Jangan sampai uang kita salah alamat dan kita menanggung kerugiannya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.